Malam kedua atau seminggu kedua dari 1001 Malam dimulai dengan Syahrazad, sang pendongeng, yang melanjutkan kisahnya untuk menghindari takdirnya di hadapan Raja Syahriar. Malam ini, ia menceritakan tentang seorang pria bernama Kamar Al-Zaman, seorang pangeran yang gagah, bijaksana, namun keras kepala dalam pandangan cintanya. Pada awal kisah, Kamar Al-Zaman adalah putra seorang raja besar dari sebuah kerajaan yang makmur. Sang pangeran terkenal tidak hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena penolakannya yang keras terhadap pernikahan. Meski para bangsawan dari kerajaan tetangga telah mengirimkan lamaran putri-putri cantik untuknya, Kamar Al-Zaman menolak semua tawaran itu. Baginya, cinta adalah belenggu, dan pernikahan adalah rantai yang akan menghambat kebebasannya. Sang raja, ayah Kamar Al-Zaman, khawatir dengan sikap putranya. Dia takut tanpa penerus yang kuat, kerajaannya akan hancur. Maka, sang raja mencoba mengatur pernikahan bagi putranya dengan seorang putri dari kerajaan yang jauh. Putri Badi'a Al-Jamal, yang kecantikannya terkenal di seluruh negeri. Namun, ketika raja mengusulkan hal ini kepada putranya, Kamar Al-Zaman menolaknya dengan tegas. Kecewa dan marah, sang raja memutuskan untuk mengurung Kamar Al-Zaman di menara istana, berharap anaknya akan berubah pikiran setelah merenung dalam kesendirian. Sang pangeran pun terisolasi di ruangan yang megah tetapi sepi, ditemani hanya oleh pelayan-pelayan setia yang menjaga pintu menaranya. Pada suatu malam yang sunyi, ketika angin lembut menyusup melalui jendela-jendela menara, terjadi sesuatu yang aneh. Di langit, bulan bersinar terang, dan di tengah malam, seorang peri cantik bernama Peri Maimunah datang terbang melintasi istana. Maimunah, yang terkenal karena keceriaannya dan kecantikan magisnya, tanpa sengaja mendengar tentang Kamar Al-Zaman dan penasaran dengan pangeran yang menolak semua cinta di dunia ini. Maimunah, dengan rasa ingin tahu yang tak terelakkan, terbang masuk ke dalam menara dan menemukan Kamar Al-Zaman tertidur pulas di atas ranjangnya. Saat Maimunah melihat wajahnya, ia terpesona oleh ketampanan sang pangeran. Sungguh aneh, pikirnya. Bagaimana pria setampan ini bisa menolak cinta? Sementara itu, di kerajaan lain yang jauh, peri lain bernama seorang jin yang bersekutu dengan keluarga Putri Badi'a Al-Jamal mendengar tentang kecantikan pangeran ini. Dahnash memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Maimunah dan juga penasaran dengan Kamar Al-Zaman. Dengan kecepatannya, ia terbang melintasi benua untuk melihat sendiri seperti apa pangeran yang menolak Putri Badi'a Al-Jamal. Ketika Dahnash tiba di menara, ia kaget mendapati bahwa Maimunah telah ada di sana lebih dulu. Terjadi pertengkaran antara dua makhluk magis ini, karena masing-masing dari mereka yakin bahwa orang yang mereka dukung, Kamar Al-Zaman dan Badi'a Al-Jamal, adalah yang paling cantik dan layak menjadi pasangan bagi yang lainnya. Setelah perdebatan panjang, mereka sepakat untuk membandingkan keduanya secara langsung. Dengan kekuatan mereka, Maimunah dan Dahnash membawa Putri Badi'a Al-Jamal yang juga tertidur ke kamar-kamar Al-Zaman. Mereka meletakkan sang putri di sebelah pangeran di tempat tidur yang sama, sementara keduanya tertidur lelap. Maimunah tersenyum puas melihat bagaimana kecantikan Badi'a Al-Jamal begitu sempurna, tetapi Dahnash merasa senang bahwa Kamar Al-Zaman tetap yang paling tampan. Kemudian, sesuatu yang ajaib terjadi. Ketika fajar menyingsing dan sinar matahari pertama menyentuh wajah mereka, Kamar Al-Zaman terbangun. Saat membuka matanya, pandangannya langsung tertuju pada Badi'a Al-Jamal yang tidur di sebelahnya. Jantungnya berdegup kencang, tak pernah sebelumnya ia melihat sosok yang begitu memikat. Perasaan yang selama ini ia tolak muncul dengan kekuatan yang mengejutkan. Kamar Al-Zaman tak bisa menahan diri, ia membelai lembut wajah sang putri. Tapi, sebelum ia bisa berbicara, Badi'a Al-Jamal juga terbangun. Putri itu terkejut melihat dirinya di sebelah seorang pria asing, dan dengan ketakutan, ia mundur. Namun, saat melihat pangeran, perasaannya berubah. Ada daya tarik yang tak dapat ia tolak. Mereka saling memandang dalam diam. Kedua hati mereka berbicara tanpa kata. Namun, sebelum cinta mereka sempat diucapkan, Maimunah dan Dahnash memutuskan bahwa waktu mereka bersama sudah cukup. Dengan kekuatan mereka membuat Badi'a Al-Jamal menghilang kembali ke istananya, meninggalkan Kamar Al-Zaman bingung dan merindukan sang putri yang telah menggetarkan hatinya. Mulai saat itu, Kamar Al-Zaman tidak bisa lagi hidup dengan tenang. Setiap malam ia bermimpi tentang Badi'a Al-Jamal. Dan setiap siang ia merindukan sosoknya.
Ia memohon pada ayahnya agar membiarkannya mencari putri tersebut. Dan sang raja, melihat perubahan yang dramatis pada putranya, setuju. Malam ke-292 berakhir dengan Kamar Al-Zaman yang bersiap untuk memulai perjalanan panjangnya. Dalam pencarian cinta yang akhirnya menyentuh hatinya, sesuatu yang tak pernah ia duga akan terjadi. Syahrazad berhenti sejenak, menunggu fajar, dan Raja Syahriar yang penasaran memberikan izin untuk melanjutkan kisah itu ke malam berikutnya. Dan jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan like, dan isikan kisah dan tanggapan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.